Hai Sobat Impli, bisa kita lihat keadaan Pantai Padang saat tahun 2017 kan? Bagus banget gak sih pemandangannya? Keadaan pantai masih segar dan indah. Jadi pengen main ke pantai dengan deru ombak yang membuat tenang saat duduk sambil minum kelapa muda segar di tepi pantai. Kok udah gak bisa main di tepi pantai lagi? Loh, kemana sih pasir pantai yang kemarin? Wah, gimana nih kalau mau main di tepi pantai lagi? Nanti malah hanyut ke bawah ombak. Oh, ini fenomena abrasi ya? Kok bisa terjadi abrasi sih? Abrasi itu adalah proses pengikisan pantai oleh gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Tapi seiring waktu yang terjadi selama 5 tahun lalu dibandingkan dengan tahun sekarang, bahwa Pantai Padang mengalami abrasi yang cukup parah. Dapat kita lihat perbedaan antara 2017 dan 2022. Abrasi pantai umumnya sering disebabkan oleh pasang surut air laut. Pasang surut adalah naik atau turunnya permukaan air laut yang disebabkan oleh pengaruh gaya gravitasi bulan dan matahari. Jika terus-menerus terjadi, abrasi akan membuat area Pantai Padang menjadi semakin terkikis dan menyusut. Tapi saat ini, keadaan ombak Pantai Padang sudah sangat besar dibandingkan 5 tahun lalu. Itu karena fenomena kenaikan air laut. Kenaikan muka air laut terjadi karena dampak buruk yang meningkat secara signifikan belakangan ini. Kenaikan muka air laut di Pantai Padang diketahui menunjukkan adanya peningkatan. Pemanasan global yang semakin meningkat menjadi faktor utama penyebab kenaikan permukaan air laut. Dari meningkatnya pemanasan global ini, dampaknya bukan hanya pada lingkungan, namun juga merambah sampai ke beberapa taraf kehidupan, dimulai dari ekonomi, kehidupan sosial, kesehatan, masalah kependudukan, hingga ancaman tenggelamnya beberapa kawasan pesisir pantai akibat kenaikan muka air laut. Sehingga, kedua-dua fenomena itu akan mengakibatkan efek bagi lingkungan dan masyarakat di sekitar wilayah pantai. Efek dari fenomena tersebut dapat menimbulkan dampak tertentu, seperti penyusutan area pantai, rusaknya hutan bakau di sekitar area pantai, dan hilangnya habitat flora dan fauna. Fenomena tersebut bisa diatasi dengan penanaman hutan bakau di wilayah pantai, melestarikan terumbu karang, dan membangun pemecah gelombang laut. Pencegahan pemanasan global dapat dilakukan dengan cara menggunakan energi terbarukan dan meninggalkan energi fosil, serta mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dan menerapkan gerakan 3R. Nah, itu saja pembahasan kita mengenai keadaan Pantai Padang dari 5 tahun lalu dibandingkan sekarang. Maka dari itu, kita harus mencegah terjadinya fenomena yang akan memberikan dampak buruk bagi kita. Terima kasih Sobat Impli. Masalah deforestasi di Indonesia merupakan masalah global yang menjadi perhatian di dunia, termasuk di Indonesia. Masifnya, deforestasi membuat dunia kehilangan paru-paru penyerap karbon yang memicu peningkatan emisi gas rumah kaca penyebab pemanasan global. Contoh kasusnya, adanya penebangan hutan liar, penggunaan kertas dan tisu yang berlebihan, dan masih banyak lagi. Faktor latar belakang sosial manusia. Contohnya, ekspansi lahan pertanian. Penyebab langsung deforestasi datang dari kegiatan manusia yang memang bertujuan untuk menebang hutan dan membuka lahan. Lalu siapakah yang merasakan dampaknya jikalau bukan kita? Saat ini pemerintah Indonesia turut mengupayakan penurunan angka deforestasi dalam negeri dengan mewujudkan ekonomi hijau. Tetapi, kita sebagai mahasiswa, apakah ada cara mudah untuk kita untuk turut menurunkan angka deforestasi yang tinggi di Indonesia? Halo Kak, lagi ngapain? Halo, kebetulan aku lagi nyatet nih Kak. Oke, berarti kakaknya bukan kaum paperless ya?
Bukan dong, aku kan pakai buku nyatetnya. Oke, kakak tahu gak sih dampak dari penggunaan kertas berlebihan tuh apa buat lingkungan? Setahu aku nih kak ya, jadi produksi dari pohon itu semakin banyak kan, sehingga menyebabkan pohon yang ada di Indonesia ini semakin berkurang. Itu sih kak setahu aku. Oke, berarti apa langkah selanjutnya setelah kakak tahu dampak dari penggunaan kertas ini? Ya baiknya kita save paper ya, mungkin kita dengan cara kita nyatetnya mungkin bisa dari PC atau dari perangkat yang kita punya gitu sih kak. Oke, mungkin itu aja sih kak, makasih banyak ya kak. Ya sama-sama. Taman Nasional Gunung Merapi atau disingkat TNGM merupakan salah satu taman nasional yang berlokasi di kawasan gunung, yaitu Gunung Merapi. Kawasan seluas 6.410 hektar ini berada di antara dua provinsi, yaitu daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Berlokasi di kawasan Gunung Merapi membuat kawasan ini memiliki panorama yang indah sebagai hasil dari bentuk alam yang memiliki beragam destinasi wisata yang menarik. Meskipun berstatus sebagai gunung api aktif, tetapi kawasan ini cukup kaya akan keanekaragaman flora dan fauna. Pada rentang tahun 1931 sampai 1975, pemerintah Belanda menetapkan kawasan ini dengan status sebagai hutan lindung. Setelah itu mengalami perubahan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia sebagai wilayah hutan lindung menjadi Taman Wisata Pelangan Turgo dari tahun 1975 sampai 1984. Masih pada tahun yang sama, yaitu pada tahun 1984, Menteri Kehutanan Republik Indonesia menunjuk agar cagar alam dan Taman Alam Wisata Alam Pelawangan Turgo di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dijadikan satu. Kawasan TNGM memiliki setidaknya 154 spesies tumbuhan. Data ini diperoleh pada tahun 2010 ketika Gunung Merapi mengalami erupsi. Jenis flora yang tumbuh hidup juga berbeda-beda dan memiliki karakteristik tersendiri dari setiap ketinggian wilayah. Berdasarkan hasil survei, diketahui bahwa kawasan TNGM memiliki 15 spesies mamalia dan 97 spesies burung. Dari jumlah tersebut, ada 4 spesies mamalia dan 17 spesies burung yang dilindungi dalam hal jenis endemik dan bernilai konservasi tinggi. Beberapa jenis mamalia yang kerap dijumpai berkeliaran di area taman nasional adalah kijang, babi hutan, luwak, lutung Jawa, landak, dan kucing hutan. Surabaya menjadi kota metropolitan kedua setelah Jakarta dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Surabaya terletak di pesisir sehingga suhu kota terasa panas. Meski begitu, masih ada tempat sejuk, teduh, dan asri di tengah kota Surabaya. Salah satunya ialah Hutan Bambu Surabaya. Hutan Bambu Keputih terletak di Jalan Raya Marina Asri, Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya. Melansir dari situs web pemerintah Kota Surabaya, hutan ini dulunya merupakan tempat pembuangan akhir. Namun, TPA tersebut dipindahkan ke daerah Benowo pada tahun 2000. Lahan kosong tersebut diubah menjadi ruang terbuka hijau sekaligus destinasi wisata yang ramai dikunjungi para wisatawan. Hutan Bambu Keputih ini juga memiliki beberapa manfaat, yaitu dapat meningkatkan volume air serta melestarikan sumber daya air. Perlu diketahui, bambu dapat menyerap air hujan hingga 90% dan memiliki akar rimpang yang kuat. Struktur inilah yang dapat mengikat tanah dan air dengan baik. Selain itu, dapat menjaga kesehatan tubuh dikarenakan kita berjalan kaki saat mengelilingi hutan bambu. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terdapat 125 jenis bambu di Indonesia, namun hanya 39 jenis yang teridentifikasi. Untuk menikmati objek wisata ini, pengunjung tidak membayar tiket masuk, namun hanya dikenakan biaya parkir kendaraan saja. Objek wisata ini buka sepanjang hari dari jam 7 pagi hingga jam 6 sore. Dengan segala keindahan dan fasilitas yang disuguhkan, tak heran hutan bambu menjadi destinasi favorit masyarakat. Hal ini dapat membantu perekonomian masyarakat sekitar. Namun,
Namun, sangat disayangkan, hutan bambu keputih ternyata tidak lepas dari permasalahan lingkungan. Masih terdapat sampah-sampah yang berserakan, sampah didominasi oleh sampah plastik yang ditimbulkan oleh wisatawan dan masyarakat sekitar. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keanekaragaman flora dan fauna. Salah satu wilayah yang memiliki keanekaragaman flora dan fauna yaitu Kalimantan. Kalimantan merupakan tempat yang memiliki banyak kawasan hutan tropis, sehingga ada banyak jenis tanaman yang bisa tumbuh. Berikut ini beberapa flora dan fauna yang ada di Kalimantan. Enggang. Enggang gading ini terdapat di Indonesia yang dikenal dan memiliki filosofi yang tinggi bagi suku Dayak. Orangutan. Habitat orangutan adalah di hutan-hutan tropis, terutama di lembah-lembah sungai. Populasi orangutan mengalami penurunan yang luar biasa dalam kurun 41 abad terakhir. Ulin. Nama lain dari pohon ulin adalah pohon kayu besi. Tengkawang. Tengkawang merupakan salah satu flora yang tumbuh di hutan Kalimantan Barat dan telah dibudidayakan sejak tahun 1881. Bekantan. Bekantan monyet unik yang merupakan spesies endemik mendiami hutan bakau atau mangrove di Pulau Kalimantan. Bakau. Hutan bakau atau disebut juga hutan mangrove adalah hutan yang tumbuh di air payau dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Buah kapulasan. Pohon kapulasan atau tenggaring menyerupai pohon rambutan karena masih dalam satu marga. Beruang madu. Beruang madu adalah jenis paling kecil dari 8 jenis beruang yang ada di dunia. Buah kasturi dikenal juga dengan nama mangga kasturi atau mangga Kalimantan. Pesut mahakam. Pesut mahakam merupakan lumba-lumba air tawar yang hidup di perairan Sungai Mahakam. Tingginya keanekaragaman flora di Kalimantan merupakan aset berharga khususnya bagi bangsa Indonesia dan dunia pada umumnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ega Pradi Jubiana dari IMSI Regional 6. Saat ini saya sedang berada di Kebun Raya Kota Kendari dan saya akan mewawancarai salah satu pengunjung yang ada di sini. Sekarang saya sedang berada dengan Kak Eni, salah satu pengunjung dari tempat ini. Kak, mohon maaf sebelumnya mengganggu waktunya. Saya mau bertanya, Kakak ke tempat ini udah berapa kali ya? Udah 5 kali. Oh, udah 5 kali. Mengapa Kakak memilih tempat ini untuk menjadikan tempat piknik gitu? Karena menarik, bagus juga untuk tempat berfoto, bisa juga untuk tempat piknik, dan